Ini adalah konten audio, jadi kalian bisa mendengarkan ini sambil beraktivitas tanpa perlu melihat videonya. Selamat mendengarkan. Halo semuanya, kembali lagi di Arya Shit Podcast. Bukan podcast horoskop, melainkan podcast musik. Oke, kita kembali lagi di Arya Shit Podcast. Kalau kalian baru mendengarkan podcast ini, ingat ini bukan podcast horoskop walaupun ada nama Aries-nya. Jadi ini adalah podcast musik, membahas soal apapun tentang musik, membahas musik yang gue suka, membahas album yang gue suka ataupun yang kalian request. Oke, kita lanjut. Kali ini gue mau ngomongin masih berhubungan dengan apa yang gue omongin kemarin, yaitu masih tentang membahas soal album ya. Tapi sekarang gue mau ngebahas kayak kenapa masih ada yang jual album fisik dan masih ada yang beli album fisik, padahal sekarang udah ada digital streaming gitu kayak Spotify, iTunes, apapun itu, Deezer, Napster, apapun itulah. Kayak kenapa masih ada yang beli rilisan fisik ketika semua digital ini sudah disajikan dan disediakan gitu. Kita akan bahas itu. Tapi sebelum ke sana, jika kalian ingin berdonasi kepada Arishit Podcast, kalian bisa langsung berdonasi ke link Saweria di bawah di deskripsi ataupun di bio podcast ini. Kalau kalian ingin beriklan juga bisa langsung ke aryashitpodcast@gmail.com. Apapun iklannya bisa diiklankan di sini. Oke, kita lanjut ke topik kita kali ini. Untuk membahas kenapa sih orang masih beli album fisik padahal di digital streaming tuh udah ada gitu. Kalau gue sendiri membeli beberapa album fisik, album-album yang gue suka ya. Karena gue juga awalnya gue berpikir seperti itu juga, kayak ngapain beli kayak CD atau rilisan fisik gitu ketika semua lagunya tuh udah ada di online gitu, kita tinggal denger. Kalau untuk denger lagu ya apa bedanya gitu. Cuma ternyata gue menemukan sesuatu yang baru. Mohon maaf mengganggu acara ini. Kami hanya ingin memberitahu bahwa podcast ini belum ada iklan serta belum berpenghasilan. Maka dari itu, berdonasilah jika Anda suka dengan podcast ini. Melalui link yang ada di bio kalian bisa langsung berdonasi. Dan apabila kalian ingin beriklan dengan target pasar yang sangat amazing, kalian bisa langsung hubungi email yang tertera di bio podcast ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Gue waktu itu beli salah satu CD dari album rapper Indonesia. Gue ngefans juga sama si rapper ini dan albumnya gue juga suka gitu. Jadi lucunya adalah gue bukan beli untuk mendengarkan album tersebut, tapi gue beli karena gue suka album tersebut. Beda ya. Kalau misalkan ada beberapa artis yang dia tuh nggak rilis di Spotify misalkan. Dia cuma rilis beberapa lagu albumnya di YouTube. Misalkan kayak dia mau ngeluarin album nih, dia udah nge-announce gitu di Instagram. Dia mau ngeluarin sebuah album gitu, judulnya udah dikasih tahu misalkan gitu. Terus dia ngeluarin singlenya tuh di YouTube misalkan dengan beberapa musik video yang dia buat lah gitu. Misalkan ada 2 single yang dia keluarkan sebelum dia ngeluarin album itu gitu. Nah, si video musiknya udah ada di YouTube dan segala macem. Dan ketika si album itu rilis ya dia cuma jual fisik doang, nggak didistribusikan ke platform digital streaming gitu. Kan kalau kayak gitu kita kalau mau denger ya harus membeli gitu. Jadi kita ngebeli album tersebut karena kita pengen denger. Cuma kalau waktu gua ngebeli salah satu album ini, jadi gue udah denger dulu karena si artis ini kebetulan dia ngerilis lagunya di Spotify. Terus gue dengerin dan gue suka. Gue sampai pengen punya rilisan fisiknya gitu. Kata gue
gue cobain lah beli rilisan fisik karena juga waktu itu gue kayak lagi bete aja gitu untuk mendengarkan digital streaming terus. Mungkin ini juga adalah alasan kenapa orang membeli rilisan fisik dibanding digital streaming ya, karena digital streaming tuh ya semudah itu lu mendapatkannya. Maksudnya kayak lu tinggal buka, ngeklik, bisa denger. Tinggal lu punya kuota, buka, ngeklik, langsung denger gitu. Jadi semudah itu. Kalau misalkan lu beli rilisan fisik, ternyata gue waktu itu baru merasakan, ternyata ada perasaan yang berbeda aja gitu. Kayak gue bisa megang karya tersebut. Terus apalagi ketika gue buka CD-nya, di sana ada artwork yang bagus, artwork keren yang nggak mungkin ada di Spotify, karena kan di Spotify cuma cover albumnya doang kan. Lu nggak tahu dalamnya kayak gimana gitu. Ketika gue buka rilisan fisik tuh kayak, wih, artworknya bagus juga dan segala macem. Terus gue bisa lihat lirik-liriknya mungkin di sana, gue bisa lihat lirik, gue bisa lihat referensi liriknya ini kemana, dan gue juga bisa belajar dari situ. Gue juga ngebeli salah satu album ini tuh tujuan gue juga untuk untuk mempelajari si liriknya gitu. Jadi gue buka dan gue pelajari liriknya dan itu seru ternyata. Jadi kayak gue punya experience lebih dalam mendengarkan album ini, nggak cuma kayak ngeklik terus denger gitu. Ya itu menurut gue keren dan bukan keren ya, maksud gue itu cukup cukup beda aja perasaannya, atau entah karena gue adalah seorang millennials mungkin atau Gen Z, enggak, gue Gen Z sih bukan millennials. Kayak apakah karena gue Gen Z yang ketika gue remaja itu handphone atau MP3 itu udah semudah itu dibagikan dan pembajakan waktu itu gede banget. Jadi gue kalau mau denger lagu minta bluetooth dari temen gue gitu. Terus gue denger, semudah itu mendengarkan lagu lah waktu itu. Kayak tinggal bluetooth atau tinggal download bisa langsung denger gitu. Jadi gue dari dulu tuh gak pernah beli CD CD beneran. Maksudnya kayak CD official dari sebuah band gitu. Gue pernah beli CD. Cuma kayak CD koleksi gitu loh. Jadi kayak ada beberapa band dalam satu kaset gitu, ngerti gak lo? Kayak jadi bukan bukan bener-bener CD official dari si band tersebut, tapi kayak mungkin udah bajakan sih itu. Gue pernah beli yang kayak gitu waktu gue SMP atau SMK gitu. Gue pernah membeli yang seperti itu. Cuma itu beda dengan beli yang kayak gitu ya. Kalau misalkan lu beli langsung dari official si artisnya, lu akan mendapatkan artwork yang bagus, lu akan disajikan dengan lirik-lirik yang ada di dalam sana, terus tracklist, di dalam situ mungkin ada booklet atau apapun itu loh. Itu menurut gue jadi experience yang lebih gitu. Mungkin yang seperti ini udah ada zaman dulu, karena gue baru merasakannya sekarang aja, jadi gue kayak bagus ya gitu. Gue jadi nggak hanya mendengarkan ngeklik terus dengerin, tapi gue punya experience lain terhadap mendengarkan si album ini gitu. Itu menurut gue keren sih gitu sih. Itu kalau menurut gue ya. Kalau menurut kalian gimana gitu? Apakah kalian pernah membeli sebuah album fisik, atau mungkin kalian seorang musisi dan mempunyai rilisan fisik gitu? Coba tulis di kolom komentar dan pengalaman kalian mendengarkan album fisik tuh gimana sih gitu. Karena ya kalau gue kayak gitu, gue suka banget gitu sama, misalkan gue suka dengan satu artis dan gue suka albumnya, gue sampai pengen beli rilisan fisiknya, entah itu CD, entah vinyl. Bahkan ada beberapa album artis luar yang gue pengen banget punya vinilnya, walaupun gue nggak punya playernya, gue nggak punya turntable, apalah itu disebutnya gitu, yang untuk menyetel vinil gue nggak punya. Cuma gue pengen punya vinilnya tuh cuma buat koleksi aja. Kayak gue punya loh vinil ini gitu. Gue punya vinil album ini, dan gue mau ketika orang nyamperin rumah gue terus, gila lu punya vinil album ini gitu. Kayak
keren dan gue juga bisa ngejelasin kenapa gue sampai bisa membeli vinil ini, kenapa gue bisa suka dengan album ini tuh lebih seru. Jadi kita punya banyak bahan obrolan dan segala macam, itu seru sih menurut gue. Kalau menurut kalian gimana gitu? Untuk sebuah rilisan fisik, apakah kalian emang sukanya kayak dengerin di digital streaming aja, atau emang kalian adalah tipe orang yang suka mendengarkan di digital streaming dan membeli rilisan fisiknya gitu? Tulis di kolom komentar kalau kalian punya hal-hal yang untuk didiskusikan tentang topik ini. Ya paling segitu aja sih podcast Area Shit kali ini, cukup singkat tapi ya gue pengen tahu aja kalau kalian bagaimana gitu. Kalau menurut gue sih kayak gitu ya, kenapa masih ada yang beli rilisan fisik ya karena experience-nya beda aja gitu. Nggak kayak digital streaming yang cuma klik langsung denger, tapi kita punya experience lain ketika membeli rilisan fisiknya gitu. Oke, follow podcast ini di Spotify, di Noise, ataupun dimanapun kalian mendengarkannya. Subscribe juga YouTube-nya, follow juga Instagram gue. Kalau kalian ingin request bisa langsung DM aja ke Instagram gue, Arya Shit Podcast. Subscribe juga YouTube-nya, dan sampai ketemu di Arya Shit Podcast selanjutnya. See you guys.